Plastik memang memudahkan hidup kita, terutama plastik sekali pakai. Tapi apakah mudah diterima oleh bumi kita? Tahukah Anda bahwa 79% dari sampah plastik yang dihasilkan di dunia justru dibiarkan tercecer di alam? Indonesia rata-rata menghasilkan 3,2 juta ton sampah plastik yang tidak terkelola setiap tahunnya, di mana 1,29 juta diantaranya berakhir ke laut. Saat ini, Indonesia dan dunia mengalami krisis pencemaran plastik yang didominasi oleh sampah produk dan kemasan pasca konsumsi. Lalu, apakah brand Anda mau dikenal sebagai penghasil sampah plastik terbanyak di alam? Tentu tidak, bukan? Apakah perusahaan Anda termasuk ke dalam salah satu jenis industri ini? Sudah tahukah bahwa industri Anda berada dalam skema perluasan tanggung jawab produsen atau EPR? EPR atau Extended Producer Responsibility merupakan sebuah kerangka kebijakan yang mengatur tanggung jawab produsen dalam mengurangi dan mengelola produk dan kemasan plastik yang mereka produksi dan tempatkan di pasar. Tujuan dari perluasan tanggung jawab ini yaitu untuk membagi tanggung jawab fisik dan atau finansial antara pemerintah dan pelaku industri untuk pengelolaan sampah plastik dan mencegah pencemaran plastik ke lingkungan sebagai transisi menuju ekonomi sirkular. Di Indonesia, skema EPR telah diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 75 Tahun 2019 atau yang dikenal juga dengan Peta Jalan Pengurangan Sampah oleh Produsen. Pemerintah menargetkan pengurangan sampah oleh produsen sebesar 30% pada tahun 2029. Kontribusi apa yang dapat perusahaan Anda mulai? Terdapat 2 skenario yang dapat perusahaan Anda lakukan. Skenario 1. Pelaksanaan berdasarkan peta jalan pengurangan sampah oleh produsen. Tahap perencanaan. Produsen dapat menentukan baseline timbulan sampah dan target pengurangan sampah. Kemudian, merancang metodologi yang berfokus pada upstream business, bekerja sama dengan operator pengelolaan sampah di seluruh rantai pasok, dan mempersiapkan strategi komunikasi dan edukasi. Penyesuaian perencanaan juga dapat disesuaikan dengan sektor industri Anda. Bagaimana cara pelaksanaan strategi pada skenario 1? Pertama, produsen dapat berkonsultasi dengan tenaga ahli untuk memilih strategi pengurangan timbulan sampah yang sesuai. Kedua, berkonsultasi dengan KLHK atau melalui asosiasi bisnis mengenai dokumen rencana pelaksanaan pengurangan sampah agar kewajiban administrasi pelaksanaan EPR terpenuhi. Selanjutnya, dalam tahapan pengawasan dan evaluasi terdapat 2 hal yang perlu dilakukan. Pertama, pelaksanaan dan pengawasan rencana dengan aktif mensosialisasikan rencana pada masyarakat. Kemudian merancang target indikator kesuksesan untuk partner operator sampah. Kedua, mengevaluasi dokumen perencanaan pengurangan sampah dengan mengidentifikasi tantangan dan hambatan saat percobaan pelaksanaan rencana. Kemudian memodifikasi strategi yang tidak berhasil dan menduplikasi strategi yang berhasil. Pada skenario 2, produsen tidak hanya sekedar memenuhi kepatuhan wajib, tapi bisa lebih dari itu. Sebagai bentuk dari Climate Action Leadership, produsen bisa melakukan inisiatif pengurangan timbulan sampah melebihi dari yang diisyaratkan. Untuk sektor manufaktur dapat melakukan beberapa hal seperti melakukan investasi pengumpulan dan daur ulang, berkolaborasi, melaksanakan inisiatif, membentuk organisasi, memasukkan biaya pengelolaan ke harga produk atau kemasan dan mengikutsertakan tim auditor mandiri. Untuk sektor jasa makanan dan minuman dapat menyediakan pilihan untuk kemasan sustainable atau ramah lingkungan, terutama pada layanan pesan antar. Sedangkan untuk sektor retail dapat memberikan fasilitas, menyediakan panduan, bekerja sama dengan operator pengelolaan sampah, dan mengedukasi masyarakat. Kita telah mempelajari bagaimana industri dapat mengambil peran dalam pelaksanaan EPR di Indonesia. Namun, tolak ukur keberhasilan skema EPR dalam mencegah kebocoran plastik di alam tidak terlepas dari proses kolaborasi yang kuat antara pemangku kepentingan kunci, baik itu industri, pemerintah pusat dan daerah, operator pengelola sampah, organisasi masyarakat sipil, dan juga konsumen.
Mari kita wujudkan bersama-sama. Tertarik untuk mengetahui panduan ini lebih lanjut? Kunjungi www.wwf.id atau www.plasticsmartseries.id.